Pernah menjadi istri simpanan. Saya memilih angka kelahiran nomor 21. Nurjana, kelahiran tanggal 21 bulan 5. Permasalahan ekonomi yang dihadapi membuatnya menjadi seorang wanita simpanan. Akibat ulahnya itu, Nurjana mendapat sumpah serapah dari sang suami. Karma buruk apa yang akan dijalani Nurjana ke depannya? Lu menghina gue. Ini selalu aja kurang. Nggak pernah cukup. Bang, duit segini buat apaan, Bang? Hari gini semua juga mahal. Mau bayar listrik aja kurang. Boro-boro buat makan aja nggak bisa, Bang. Utang aja udah numpuk di warung si Siti. Bang. Lu aja nggak bisa ngaturnya. Gimana ke caranya? Pasti cukup lah. Ngomong sih Abang gampang. Pada kenyataannya, kita udah makan tahu sama tempe aja kagak cukup. Abang kalau diprotes, harusnya mikir. Jangan kayak gitu, Abang cari duit dong yang banyak. Jana. Lu kan tahu, kerjaan gue cuma serabutan. Dapat segitu udah lumayan, tahu nggak lu? Capek ngomong sama Abang. Diajak ngomong mana nyolot. Yaudah kalau gitu, lu nyari duit. Gak usah minta-minta sama gue. Hah? Terus fungsi Abang sebagai suami ayah apa ya kalau begitu? Pusing gue sama lu. Mau pergi. Anak gue kagak kesel, Pe. Saban kasih duit kagak seberapa. Boro-boro sampai akhir bulan. Tengah bulan dia udah kurang, Pe. Gue iri deh, Pe, sama lu. Mobil lu bagus begini. Padahal, maaf ya, Pe. Lu kerja kagak. Suami kagak punya. Lu kasih tahu ayah lah rahasianya apa, Pe. Ayah kan pengen rubah nasib ayah. Ya elah, Jana. Emang udah dari sononya kali rezeki gue tuh lebih bagus dibandingin sama lo. Bohong lu, Pe. Nggak mungkin. Pasti lu punya bisnis apa, kek? Kasih tahu lah sama temen lu. Kan gue juga mau hidup enak kayak lu. Jane, lu seriusan mau kayak gue? Ya iyalah, ya serius. Siapa sih yang kagak mau hidup senang, Pe? Ayah capek hidup kayak begini. Caranya gampang kok, Jana. Hah? Jadi istri simpenan, Pe? Serius lu? Iyalah Jana, gimana? Mau lo? Kalau emang lo mau, ntar gue kenalin lu sama laki-laki kaya. Gimana? Abah. Halo. Kenalin, namanya Nurjana. Ya waktu itu aku ceritain. Sam. Boleh juga. Oh iya, silakan duduk. Ya, duduk. Aku di sini jadi nggak pakai hati. Aku pun ngerti dia juga suami orang, ya kan? Oh. Tapi kalau aku bilang kalau nggak pakai hati, istilahnya, jadi nggak terlalu sakit di akunya gitu. Jadi suatu waktu aku ditinggal pun, ya wis gitu. Ini ekonomi sebenarnya. Iya. Makanya aku bilang, gua tuh yang cuma dilihat cuma duit, aku bilang gitu kan. Iya, Bah. Iya, Ayah bisa. Apa sih yang nggak bisa buat Abah? Pasti Ayah punya waktu buat Abah. Yang penting, Abah kasih duit Ayah yang banyak ya. Gampang, Abah atur aja. Ayah nggak akan bilang-bilang sama istri Abah. Kan Ayah juga diam-diam dari suami Ayah. Jana. Nelfon siapa lo? Tadi gue denger lo ngomong diem-diem. Maksudnya apa?
Itu diam-diam. Ayah bilang sama si Latipe diam-diam kalau beli perabotan. Kan abang tahu tetangga di sini tuh pada kepo, rempong, gosip. Oh gitu. Punya siapa nih HP? Lu bisa beli HP mahal kayak gitu? Bukan, ini HP-nya si Latipe. Tadi si Latipe bilang kagak pakai, suruh ayah pakai. Kasihan kali lihat HP ayah udah butut. Lagian abang kenapa sih? Begitu amat. Uang dari abang mana cukup buat beli HP? Buat makannya susah. Jaga mulut tuh ya. Gak ada hormat-hormat sama suami lu. Rendahin aja kerjaannya. Udah, ayah mau siap-siap jualan. Sana, minggir. Jana! Abah lihat muka kamu kok dari tadi suntuk banget. Ada masalah? Biasalah, Bah. Masalah rumah tangga. Abah punya solusinya. Ini buat kamu. Beneran, Bah? Buat ayah? Ya iyalah sayang. Buat siapa lagi kalau nggak buat kamu? Makasih ya. Abah emang paling tahu nyenengin ayah. Kamu suka kan? Suka banget. Malam ini kamu harus puasin Abah. Ya? Pasti dong. Itu kayak Pok Nurjana, istrinya Bang Rojali. Tapi laki-laki itu siapa ya? Kok mesra banget? Ayo. Kok warungnya tutup? Mana sih Nurjana? Tadi bilangnya mau jualan. Bang Rojali. Bang Rojali pasti nyari Pok Nurjana ya? Iya, Pok. Tahu gak dia kemana? Kok tutup jualannya? Gimana mau jualan, Bang? Dia aja lagi seneng-seneng, noh. Maksudnya apa, Pok? Iya, Bang. Tadi itu dia lagi seneng-seneng tuh sama cowok lain. Ini buat ayah, Bang. Iya sayang. Tapi kan abang udah kasih ayah kalung. Mahal lagi. Gak apa-apa, ambil aja. Ini buat jatah bulanan kamu. Makasih, abang. Jana! Dari mana lu, Jana? Iya, habis jualan lah, Bang. Ayah kagak kemana-mana. Bohong lu, Jana. Gue tadi mampir ke warung. Dan ada yang lihat katanya lu pergi sama laki-laki ke hotel. Iya kan? Kagak, Bang. Itu fitnah. Tadi kan abis ayah kelar jualan tuh si Latipe telepon. Katanya kecelakaan. Ayah langsung lah ke sana. Untung si Latipe gak kenapa-kenapa, Bang. Gue gak percaya. Ini, Bang. Telepon aja Latipe kalau nggak percaya. Nih, telepon, Bang. Telepon. Capek dituduh mulu sama abang. Awas. Lu berani macam-macam di belakang. Gue bakal bikin hidup lu menderita. Ini buat kamu. Abah dengar
dari laki Fana kamu. Dia lagi butuh biaya besar untuk tahun ajaran ini. Jadi uang ini bisa kamu pakai untuk biaya sekolah anak kamu. Ayo. Makasih ya Abah. Abah baik banget sama Ayah. Sama-sama saya. Stop. Udah di sini aja ya. Nanti kalau kedeketan orang-orang lihat, Ayah repot Bang. Duluan ya. Iya. Abah hati-hati ya. Dadah. Kan bener dugaan saya, pasti punya hubungan spesial sama laki-laki itu, bukan? Apaan sih, Pok? Tadi kan itu Ayah lagi jalan sendiri, terus itu pelanggan Ayah. Dia mau anterin Ayah. Ya Ayah mau lah. Masa Ayah punya warung terus judus-judus sama pelanggan, nanti warung Ayah kagak laku lagi. Saya nggak percaya. Waktu itu saya juga pernah lihat Mpok berduaan di hotel sama dia. Ntar saya aduin hal ini ke Bang Rajali. Bentar. Ini sih, Pak. Pok, ini buat Empok. Ayah minta tolong, Pok. Jangan bilang sama Bang Jali ya. Nanti Ayah berabe. Ya udah, saya nggak bakal aduin hal ini ke Bang Rajali. Tapi inget, nanti kalau ada apa-apa, saya nggak mau ikut campur ya. Iya, Pok. Iya. Makasih ya, Pok. Lumayan dapat 200.000. Untung ya orang mau diem. Coba kalau enggak. Duh, mana bisa terus-terusan kayak begini. Bisa repot. Apa Ayah mendingan jujur aja ya ngomong sama Bang Jali kalau Ayah udah serong di belakang Bang Jali. Sampai lu bener-bener kerja dan istilahnya tanggung jawab lah sama keluarga. Aku bilang gitu kan. Karena yang aku rasain tuh kalau dia lagi ada kerjaan, itu dia sama uang tuh curang. Jadi minimal gini ya, dia punya duit 500.000. Dia nggak bakal kasih ke aku 400, 300, nggak mungkin. Dia kasih aku 150. Jadi menurut Bu Nur, curangnya suami layak dibalas dengan perselingkuhan, begitu? Pokoknya Ayah harus ngomong sama Bang Jali soal hubungan Ayah sama Abbas. Terserah deh. Kalau emang udah mau pisah ya udah. Ayah pasrah. Makasih ya, Bah. Udah beliin macem-macem. Pokoknya kamu bilang aja, apa yang kamu mau. Oh, jadi ini simpanan Abah? Dasar perempuan pengeretan. Pantas aja uang suami saya habis. Situ aja yang ngurus suami nggak bener. Coba kalau diurus bener kan nggak akan selingkuh. Makanya kalau mau suaminya diem di rumah ya diladenin lah yang bener. Jadi kamu nantangin saya? Lepasin! Ma, udah. Biarin aja. Dia ngerebut suami orang. Awas kamu. Ya Allah. Jana, lu kenapa pipi lu memar begitu? Dilabrak sama bininya si Abah Sam? Iya. Untung aja buru-buru dibawa tuh bini sama Abah Sam. Kalau enggak, Ayah bonyok. Ampun, lu. Jana, buset apa lo sama tuh orang? Lihat pipi lo, kayak bonyok gitu, diserang lo. Entu Bang, Ayah kan utang sama orang buat waktu buka warung butuh modal. Terus Ayah nggak bisa bayar, jadi Ayah dilabrak. Babak belur lah kayak begitu. Makanya kalau punya utang bayar, jadi gak diserang sama orang. Terus lu mau ngelakuin apa lagi nih? Nggak tahu. Pasang telepon. Halo? Iya, Bah. Iya, Bah. Kita ketemu di tempat biasa ya, Bah. Iya. Sampai ketemu, Bah.
Tante mau ngajak ketemuan, pasti memutusin Ayah. Ini untuk kamu. Maafin aku ya, karena istriku udah ngelabrak kamu, bahkan bikin kamu sampai terluka. Tapi Bah, Aku janji, aku nggak akan ninggalin kamu, apapun yang terjadi, karena aku udah terlanjur sayang sama kamu. Ini ambil.